Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah berpesan kepada kita. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Badiru bil a'mali sab'an." Segerakanlah untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sebelum hadirnya 7 perkara. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Hal tanzuruna illa faqran munsiyan?" Apakah kalian atau tidaklah kalian itu kecuali sedang menunggu kedatangan atau terjadinya faqran munsiyan, kefakiran, kemiskinan yang akan membuat kita lupa, au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang menguasai kehidupan kita, au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusak tubuh kita, au haraman mufannidan, atau kepikunan yang menghancurkan kehidupan kita, au mautan mujhizan, atau kematian yang harus selalu kita siapkan, awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntadhar, atau kita sedang menunggu kehadiran dajjal, maka dajjal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyarrun ghaibun yuntadhar, dia adalah seburuk-buruknya perkara yang gaib yang dinantikan. Awis sa'atu, atau kita ini pada dasarnya sedang menunggu terjadinya hari kiamat, was-sa'atu adha wa amar, maka terjadinya hari kiamat itu jauh lebih menakutkan dan jauh lebih pahit, jauh lebih berat untuk kita pikul. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita semua untuk tidak menunda kebaikan setiap kali kesempatan untuk melakukannya datang dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita ini pada dasarnya kita sesungguhnya sedang menunggu, sedang menanti salah satu dari 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali sab'an," bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh sebelum terjadinya 7 perkara, maka kita melihat bahwa salah satu prinsip penting di dalam Islam, bahwa kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bersegera dan tidak menunda amal-amal soleh secara umum. Kenapa? Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini sesungguhnya dalam keadaan, dalam kondisi kita berlomba dengan banyak hal yang boleh jadi akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Yang boleh jadi ketika kita tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kebaikan, maka kesempatan itu tidak akan terulang lagi di masa-masa berikutnya, di waktu-waktu berikutnya. Karena itu kita selalu diingatkan untuk tidak menunda, untuk tidak mengatakan saufa, nantilah saya akan melakukan, besok saya akan kerjakan, lusa saya akan amalkan, pekan depan akan saya
akan saya perkuat semangat saya, komitmen saya untuk melakukannya, itu adalah sesuatu yang tercela di dalam Islam, terutama jika sesuatu itu berkaitan dengan urusan akhirat. Karena itu sebagian ulama mengatakan al-muwaffaqu huwa alladhi yubadiru wa yusari'u. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses, orang yang berhasil, itu adalah orang yang selalu bersegera, selalu bersegera dan selalu berlomba untuk melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan sebelum terjadinya sesuatu yang menghalangi dia untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal tunzuruna illa faqran mansiyan. Apakah kalian tidak menunggu atau kalian sesungguhnya tidak menunggu terjadinya sesuatu kecuali yang pertama adalah faqran mansiyan, kefakiran yang membuat pelakunya lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan, kefakiran, ketika dia menguasai kehidupan kita, pada kebanyakan manusia, kemiskinan itu membuat dia lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia sibuk memikirkan, dia sibuk bekerja untuk menutupi kemiskinannya, untuk mencari sesuap nasi, dan lantaran itu kemudian dia beralasan tidak sempat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak melihat seperti itu di sekeliling kita. Sangat disayangkan bahwa sebagian saudara-saudara kita yang ditakdirkan mengalami kemiskinan itu lupa kepada Allah. Tidak pernah salat, tidak pernah melakukan kebaikan. Ketika bulan Ramadan tiba, sebagian dari mereka bahkan tidak berpuasa dengan alasan bekerja keras, membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Itulah makna dari faqran mansiyan atau faqran munsiyan. Kefakiran yang membuat orang yang mengalaminya kemudian lupa untuk taat, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum tabiat manusia seperti itu. Ketika dia diuji dengan kemiskinan yang sangat berat, maka kemiskinan yang sangat berat itu membuat dia lupa bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang bernama kehidupan akhirat. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita manusia, betapa mudahnya pikiran kita berubah, bahkan betapa mudahnya keyakinan, keimanan kita berubah mengikuti perubahan situasi dan kondisi kehidupan kita. Atau sebaliknya, yang kedua kata Nabi SAW, au ghinan mutghiyan. Atau justru sebaliknya, kita mengalami kekayaan yang juga membuat kita lupa karena kekayaan itu seperti menguasai kehidupan kita dan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Di mana sebagian orang, bahkan sebagian besar manusia justru menjadi rusak karena harta yang berlimpah. Para pejabat melakukan korupsi di saat mereka sudah memiliki penghasilan tetap yang dibiayai oleh negara. Sebagian dari mereka malah berselingkuh, waliyadzubillah. Sebagian dari mereka melakukan hal-hal yang melampaui batas, bermewah-mewahan, memboros-boroskan harta, membuang-buang harta yang notabene harta itu sesungguhnya bukan hak miliknya. Harta itu adalah harta milik rakyat.
Maka kekayaan serupa saja dengan kemiskinan. Jika kemiskinan dapat membuat orang lupa untuk taat kepada Allah, maka kekayaan pun juga seperti itu. Bahkan pada level-level tertentu, seorang manusia yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak jarang sampai pada level merasa tidak butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meremehkan kewajibannya untuk beribadah, dan tidak hanya itu, dia meremehkan dirinya untuk terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, betapa mudahnya dunia ini mengubah cara pandang manusia, mengubah keyakinan manusia. Dunia baik dengan kesusahannya maupun dengan kesenangannya. Kesusahan dunia dapat membuat kita lupa, kesenangan dunia juga ternyata bisa membuat kita lupa. Kan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Alaq, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, kata Allah, innal insana la yatgha, sungguhnya manusia itu melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dan menganggap dirinya merasa cukup, merasa tidak membutuhkan lagi kepada yang lain, tidak membutuhkan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu dampak paling mengerikan dari kekayaan itu. Maka jangan menunggu untuk beramal soleh sampai kita kaya. Banyak saudara-saudara kita yang berpikir seperti itu, bukan? Dia mengatakan, sekarang saya tidak punya waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Karena saya masih sibuk untuk mencari nafkah, mencari maisha. Saya masih sibuk membangun bisnis saya. Insya Allah nanti, kalau bisnis saya berhasil, kalau penghasilan saya meningkat, maka saya akan fokus untuk menuntut ilmu. Saya akan fokus untuk beribadah. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika bisnisnya berhasil, ketika bisnisnya melakukan ekspansi kemana-mana, semakin jauhlah dia dari majelis ilmu, karena bisnis itu semakin membutuhkan perhatiannya. Allahul musta'an. Kemudian yang ketiga yang harus kita kejar, yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita seharusnya tidak menunda untuk melakukan kebaikan adalah au maradun mufsidan atau penyakit yang merusak. Maksudnya merusak apa? Mufsidan lil badan li syiddatihi wa quwwatihi. Ya, penyakit yang merusak tubuh kita. Lantaran begitu kerasnya penyakit itu, begitu kuatnya penyakit itu, sehingga menyebabkan kita terhalang untuk menunaikan ibadah-ibadah kita, menunaikan ketaatan-ketaatan kita, menunaikan amal-amal saleh kita. Maka selagi kita sehat, gunakanlah kesehatan kita itu untuk beribadah. Jangan menunggu sampai kita mengalami sakit, di mana sakit itu kemudian menghalangi kita untuk menunaikan ibadah yang biasa kita tunaikan. Lalu yang keempat, kata Nabi SAW, au haraman mufnidan atau haraman mufannidan, yaitu ketuaan, ya, ketuaan, kepikunan yang dapat mengacaukan atau merusak pikiran kita, yang membuat kita pikun, ya, yang membuat kita tidak bisa lagi memahami segala sesuatunya seperti dahulu ketika kita masih muda, sehingga banyak melakukan kesalahan, tidak lagi bisa membedakan, ya,
antara sesuatu dengan yang lain, tidak bisa lagi berpikir dengan sehat. Perkataan-perkataan kita pun sudah mulai belepotan, ya, tidak jelas juntrungannya. Tindak tanduk kita, perilaku kita juga sudah tidak terkontrol, wa'aliyadzubillah. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang mengalami itu. Maka selagi kita sehat, selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa berpikir dengan baik, berkata-kata dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan baik, maka kita gunakan kesempatan itu untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siklus kehidupan kita dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kalian dari kondisi yang lemah ketika kita masih bayi. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kondisi yang lemah itu Allah menjadikan kita memiliki kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian setelah menikmati kekuatan itu, Allah kemudian menjadikan kita mengalami dha'fan, kelemahan, wa syaibah, dan ketuaan. Begitulah siklus yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Allah katakan, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Maka kita manfaatkan sekali lagi siklus kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan sebelum tiba masa tua di mana seluruh tubuh kita menjadi lemah untuk melakukan banyak kebaikan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah au mautan mujhizan. Segerakanlah untuk melakukan amal soleh sebelum terjadi mautan mujhizan, kematian yang tiba-tiba. Kata mujhizan di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini maknanya adalah mufajian, sari'an, ya. Adalah kematian yang terjadi secara tiba-tiba dan begitu cepat, yang datang dalam kehidupan manusia tanpa ada peringatan terlebih dahulu, di mana kematian itu digambarkan dalam kondisi yang siap siaga untuk menyelesaikan dan menuntaskan kehidupan seorang manusia. Ya, hari-hari ini kita hidup di hari-hari akhir zaman, di mana kita sering sekali mendengarkan peristiwa kematian yang mendadak, kematian yang tiba-tiba. Seorang anak muda yang kita kenal sebagai anak muda yang sehat, tiba-tiba saja meninggal dunia. Ya, seorang yang mungkin usianya sudah paruh baya, tetapi kita kenal, kita tahu bahwa dia mungkin tidak punya penyakit apa-apa, meninggal dunia. Ya, ada banyak sebab, ya, kematian itu. Ya. Seperti kata Al-Imam Al-Ghazali, al-mautu asbabuhu anwa'. Kematian itu penyebabnya beragam, tetapi yang namanya kematian tetaplah sebuah kematian. Maka sahabat-sahabat sekalian, mumpung kita masih diberikan kesempatan bernafas, maka kita gunakan untuk mengumpulkan jejak-jejak kebaikan yang akan kita nikmati di kehidupan akhirat kita. Atau yang ketujuh, yang keenam kata Nabi SAW adalah ad-dajjal. Kalau Allah berikan kita panjang usia, maka mungkin ada di antara kita yang ditakdirkan bertemu dengan Dajjal. Apakah kita menunggu untuk bertemu dengan Dajjal untuk mau melakukan kebaikan? Nabi SAW mengatakan,
Fasyarrun ghaibun yuntazar. Dajjal itu adalah perkara gaib, perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang sangat buruk untuk dinantikan, kata Nabi SAW. Ya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Ya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ard mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'azzama min fitnatid Dajjal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak pernah terjadi fitnah, ya, ujian, musibah di muka bumi ini sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan keturunan Adam yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Nabi SAW tidak mengutus seorang nabi pun, melainkan Allah memberikan peringatan, melainkan para nabi itu, atau setiap nabi itu memberikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Dan Nabi SAW, sebagaimana juga para nabi sebelum beliau, memberikan peringatan kepada kita tentang fitnah Dajjal itu. Atau yang ketujuh, Nabi SAW katakan, segeralah melakukan amal-amal saleh sebelum terjadinya as-sa'ah, terjadinya hari kiamat. Fas-sa'atu adha wa amar. Karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang adha, sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Wa amar, dan sangat pahit. Ya. Dia adalah puncak kepahitan, puncak segala kesusahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang membuat manusia itu kemudian lupa dengan segala-galanya. Dan kita semua akan mengalami itu. Kita semua akan menjadi bagian, kita semua akan menjadi peserta. Kita semua menjadi subjek, menjadi pelaku dalam hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dahsyatnya hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari di mana kalian akan melihat bagaimana setiap ibu yang menyusui itu sampai lupa dengan bayi yang dia susui, anak yang dia susui. Seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, bahkan rela mengorbankan apapun demi anaknya pada hari itu. Lantaran dahsyatnya hari itu sampai tidak lagi memperhatikan bayi atau anak yang dia susui. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan setiap wanita yang mengandung akan mengeluarkan kandungannya, melahirkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, dan engkau akan melihat manusia itu mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka sama sekali tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi itu semua terjadi lantaran azab Allah sungguh-sungguh sangat pedih. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan menunggu hari kiamat untuk kemudian memperbaiki catatan amal kita? Tentu Anda semua faham dengan baik bahwa itu sangat tidak mungkin. Ketika hari kiamat terjadi, maka seluruh kesempatan untuk beramal soleh, seluruh kesempatan untuk bertaubat, seluruh kesempatan untuk beristighfar, seluruh kesempatan untuk memperbaiki amalan, catatan amal kita, catatan perjalanan hidup kita itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi
kita ingat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal hadis tadi, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah melakukan amal-amal saleh, segeralah melakukan ketaatan, segeralah melakukan kebaikan sebanyak mungkin sebelum kalian mengalami satu dari 7 hal yang tadi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.